Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Pendukung tesis abal-abal Imaduddin sekarang sudah mulai terlihat kemana arah mereka di dalam agenda atau propaganda yang dibiayai dengan biaya yang sangat besar ini. Sudah ada ternak-ternak mukimat yang mereka itu berani bukan hanya menistakan dzurriyyahnya Rasulullah SAW, tetapi mereka sudah berani menistakan Rasulullah SAW secara langsung. Di antaranya yang akan kita bahas di sini adalah sebuah channel YouTube dengan channel Warta Kabar Baik. Sebelumnya begitu ya, kita akan melihat ini isi channelnya apa saja si Warta Kabar Baik ini. Ini di sini ada, lihat, Warta Kabar Baik, Spiritualitas dan Kehidupan. Ini menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah tokoh fiksi. Kemudian di sini mendukung narasinya Marzuki Mustamar. Di bawah itu ada tuh menghina Habib Rizik, sudah di sini itu ya. Ataulah katakan kalau tidak menghina itu kontra dengan beliau. Kemudian menghinakan Arab di sini ya. Nah ini banyak sekali yang mana kalau kita lihat kontennya satu-satu, ini ya entah secara jaringan mereka itu ada, dalam pengertian secara jaringan terorganisir, yang mana untuk ke arah sana saya kira ini jauh begitu. Tapi secara pemikiran atau bahkan mungkin secara agenda ini sama. Jadi Islam itu sekarang sudah diserang dari berbagai macam sudut. Dan kalau kita lihat di sini, mereka juga pendukungnya Deddy Mulyadi itu ada di sini nih. Jadi sudah terlihatan irisannya itu. Orang yang menghinakan Ba'alwi itu mereka ada yang sampai berani menghinakan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah spektrum yang paling kiri begitu, yang paling ekstrim. Yang mana secara politis mereka itu pasti mendukung KDM. Itu sudah pasti, nanti akan kita bahas videonya itu sendiri. Nah, bagaimana itu sebetulnya perkara siapa yang namanya saya tidak terlalu tahu nih siapa. Cuman kita akan saksikan apa yang menjadi permasalahan. Ini kalau tidak salah ini benar ya. Dia sudah sudah diciduk oleh polisi nih karena konten ini. Kita lihat. Lagi banyak orang yang sangat meyakini bahwa Nabi Muhammad sesungguhnya hanyalah tokoh fiktif. Nah, banyak orang yang sudah meyakini begitu. Ini mempersuasi, mengajak kita atau mengajak penonton supaya ikut golongan orang-orang yang menafikan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang tokoh. Fiktif artinya tidak beneran pernah ada sebagai suatu pribadi, sebagaimana yang sekarang diyakini oleh banyak sekali orang. Fiktif artinya tokoh ini adalah tokoh hasil imajinasi atau tokoh imajiner yang tidak sungguh-sungguh pernah ada. Nah itu udah mulai kan kesananya ke Nabi Muhammad SAW. Dulu Wahabi itu mengatakan Wali Songo fiktif. Kemudian datang Imad tuh mengatakan bahwa Ba'alwi ini nasabnya palsu juga, dicangkok. Kemudian datang orang nista ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tokoh fiktif. Dan nanti akan kita bahas ya dari segi dari segi metodologi berpikir kesengkelekan mereka ini. Ada sebagai suatu pribadi, sebagaimana yang sekarang diyakini viral di media sosial. Jadi coba kita lihat pergeserannya. Kalau dulu begitu ya, kita kan melihat dari perspektif agama dulu ya. Dulu Islam itu dia bisa dikatakan sudah seseorang itu kafir tatkala dia itu tidak meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dikatakan kafir tuh. Nah, sekarang ini bukan hanya menafikan kerasulan Nabi Muhammad SAW, tetapi dia sudah menafikan eksistensi beliau. Jadi ini sudah dianggap tokoh fiktif ya. Yang mana secara pola pikir ini jelas salah. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari salah satu pintu masuk ilmu itu adalah kabar mutawatir. Jadi kabar mutawatir itu sesuatu yang mana dia itu bukan hanya perkara yang
layak untuk kita terima sebagai kebenaran, tetapi itu adalah satu pintu kebenaran yang memaksa kita harus mengikuti kabar mutawatir itu. Nah, misalkan contoh ya, perkara yang suka dipakai yang suka dipakai hujjah dengan kabar mutawatir itu seperti virus yang terjadi kemarin. Itu mengatakan bahwa saintis berkumpul sedemikian banyak kemudian bersepakat pada satu kesimpulan bahwa virus itu betul-betul ada. Dan ini tatkala mereka itu menyaksikan bahwa virus itu betul-betul ada, kemudian perkumpulan itu dengan syarat tidak mungkin berbohong dengan satu dan lain hal, nanti ada syarat-syaratnya di situ. Kemudian mengabarkan apa yang mereka saksikan, maka itu sudah dianggap sebagai kabar mutawatir. Itu pendalamannya nanti ada ya, kita bisa berdebat di situ. Jadi apakah ini kabar mutawatir atau tidak? Tapi setelah ini memenuhi syarat-syarat kabar mutawatir, maka kabar itu akhirnya menjadi ilzam kepada kita. Dia menjadi memaksa kepada kita untuk menerima hal itu. Apabila tidak kita menerimanya, maka sudah sah disebut kita itu sebagai orang yang ignorance. Nah itu. Nah ini jadi sekali lagi ya, bukan hanya menafikan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, tetapi menafikan Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah secara langsung, secara mutlak. Eksistensinya pun tidak ada, bagaimana mau menjadi utusan Tuhan. Nah ini kekonyolan yang luar biasa. Jadi di dalam masalah agama, orang ini sudah jelas dia kafir dalam masalah agama. Kemudian dalam masalah metodologi penerimaan pengetahuan, orang ini sudah jelas tolol, bego, dungu. Itu sudah jelas gitu. Nah, yang bisa ada kekhawatiran kan di dalam orang-orang yang di dalam dirinya memiliki ilmu tentang aqaid, itu terdapat kekhawatiran. Kenapa demikian? Karena sekarang itu perkara-perkara syubhat yang bisa menghilangkan keimanan itu sudah merebak, ya apabila ditasdik dia itu sudah keluar dari agama, meskipun dia itu tidak menyadari atau tidak mengakui bahwa dia itu telah keluar dari agama. Nah, ada satu orang lagi yang menarik, itu adalah Ryu Hasan ya. Ryu Hasan ini dia itu luar biasanya pernah diakui sebagai cucu salah satu pendiri NU, kemudian kata-katanya dianggap ilmiah. Padahal itu hanya perkataan-perkataan yang ngawur yang tidak dilandaskan atau tidak berlandaskan mukodimah-mukodimah yang pasti, atau malah tidak berlandaskan mukodimah-mukodimah yang saintifik. Jadi kias-kias yang suka dipakai oleh si Ryu Hasan ini adalah kias-kias yang absurd. Kalau kita katakan itu adalah kias, kalau kita katakan itu adalah sebuah metodologi tatbik, kalau saya mengatakannya itu mencari hal-hal yang partikular dari hal-hal yang general, itu pun dia banyak sekali memaksakan. Contoh misalkan tatkala dia kemarin mengatakan bahwa apabila seseorang itu mengatakan bahwa kursi ini diciptakan oleh Tuhan, dia tidak akan menerima pasti, karena dia akan, orang yang diberitahu bahwa kursi ini adalah ciptaan Tuhan, dia akan mengatakan bahwa kursi ini ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Jadi pada satu hal bahwa manusia itu meyakini bahwa Tuhan adalah pencipta segala, tetapi tatkala dikatakan kursi ini adalah ciptaan Tuhan, dia tidak menerimanya. Dan dia mengatakan bahwa itu adalah suatu kontradiktif di dalam pola pikir, yang mana pada akhirnya pola pikir kita dan yang dia bahasakan sebagai otak kita itu hanya menerima apa-apa yang bisa menentramkan hati kita. Jadi kepercayaan terhadap Tuhan itu bukanlah suatu konsekuensi logis dari berpikir, tetapi itu adalah tuntutan psikologi kita untuk mencari suatu penjelasan bagi penjelasan-penjelasan yang tidak mampu dijelaskan. Nah, penjelasan Ryu Hasan seperti ini adalah penjelasan yang serampangan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Ryu Hasan ini dia sudah menjawab perkara-perkara yang bersifat filosofis dengan perkara-perkara yang bukan filosofis. Jadi kalau kata di dalam debat itu mahalun nizanya berbeda. Dan memang maudhu'nya bisa sama, yaitu misalkan kekuasaan Tuhan. Tetapi perspektifnya berbeda. Yang satu dari perspektif hukum akli, yang satu dari perspektif hukum adi. Yang mana ini akan berbeda. Nah, orang-orang yang ngaji tauhid akan paham apa yang saya katakan. Nah, kesesatan Ryu Hasan tidak berhenti di situ, tetapi dia juga sudah mulai mengatakan bahwa para nabi itu, tatkala mereka mengklaim bahwa mereka itu mendapatkan wahyu, mereka itu sebetulnya hanya terpapar oleh halusinasi. Ini kita akan saksikan ya videonya nih. Saya dapatkan hal ini di Facebook. Ya. Tapi setelah kita menemukan neuron cermin, kita tahu ternyata
Orang yang suka ketemu malaikat itu kita rusak sini malaikatnya hilang. Loh ya. Ya. Bayangin Nabi dulu kita kasih obat Prozac itu langsung macet itu langsung wahyunya ya. Ini tuh. Untung dulu itu tidak ada obat-obat gitu. Coba Nabi itu terus dikasih Prozac 3 kali sehari gitu. Macet wahyunya ya. Bego. Langsung dia tiap hari dangak nunggu wahyu datang. Mana wahyu nggak turun-turunnya? Nah ini kan secara apa ya? Secara berani begitu. Dia itu sudah mengatakan demikian. Nabi-nabi yang mengaku menerima wahyu itu sebetulnya ada gangguan kata dia nih di dalam mirror neuronnya, di dalam cermin neuron. Tuh kalau kita baca di sini tuh menurut Dr. Yuhasan, orang yang merasa mendapat wahyu, ya Nabi itu hanyalah pengaruh mirror neuron. Kalau neuron itu diganggu dengan satu jenis obat, dia akan kehilangan gejala mendapat wahyu tersebut. Edan kok berani ngomong gitu. Ini kalau saya masalahnya bukan berani nggak berani. Ini masalahnya kok bisa berpikir seperti itu begitu. Nah jadi begini ya. Ini yang saya katakan bahwa si Riu Hasan ini dia tidak memiliki pola pikir yang benar. Kita bahas dulu pola pikirnya ya. Jadi pola pikir seperti ini adalah melihat satu lazim yang mana dia mengira satu lazim ini hanya ada satu malzum, hanya ada satu penyebab saja. Padahal ada beberapa akibat yang mana penyebabnya itu bisa bervariasi begitu. Seperti apa? Kalau misalkan kita yang saya sering contohkan di dalam ilmu mantik itu seperti tanah basah. Hujan itu adalah salah satu penyebab adat begitu ya. Kalau kita mau lebih spesifik, hujan adalah salah satu penyebab adat basahnya tanah begitu. Hujan itu. Tetapi apabila kita melihat bahwa tanah itu basah, belum tentu itu dari hujan, itu belum tentu. Dan kita bisa memastikan hal itu karena kita memiliki lapangan untuk mengujinya. Kita bisa menumpahkan air ke atas tanah dan tanah itu akan basah tanpa didahului oleh hujan. Maka akan menjadi sebuah pemikiran yang salah apabila seseorang itu melihat tanah itu basah, kemudian memastikan secara langsung bahwa sebelumnya telah terjadi hujan. Dan itu yang pernah dicontohkan sama Felix Xiao kan. Dia itu juga sama, aklinya kurang bagus tuh Felix Xiao itu. Ya kalau misalkan cukup untuk menjelaskan kepada orang-orang yang nggak ngaji, alhamdulillah. Cuman kalau misalkan kita mau tahqiq, Felix Xiao juga kurang cermat di dalam ilmu aklinya. Nah, siapa ini Nista Riu Hasan ya. Si Nista ini juga sama. Dia itu melihat bahwa katakanlah mendapatkan atau bertemu dengan sesuatu yang sifatnya imaterial. Dalam pengertian imaterial di sini adalah tidak kasat mata begitu. Yang mana malaikat itu sebetulnya materi juga, cuma dia materi yang lembut. Kalau kita melihat definisi para ulama. Jadi tatkala melihat sesuatu yang tidak biasa dilihat, dia itu langsung mengasosiasikan itu dengan ilusi. Itu yang dilakukan oleh Riu Hasan. Padahal nanti ada perbedaannya. Apabila dia ilusi, orang yang melihat itu biasanya tidak mengingat apa yang dia lihat. Apa yang dia terima di dalam revelationnya itu. Biasanya seperti itu. Atau ada gejala-gejala yang lain. Seperti misalkan tidak pernah konsisten. Nah apabila Nabi Muhammad SAW ini lain ya. Ini dibuktikan dengan perang 300 lawan 1000 kemudian menang. Dan banyak sekali bukti-bukti yang lain. Yang mana Nabi Muhammad SAW tatkala beliau itu mengklaim dirinya melihat sesuatu being yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang awam, itu bukanlah sebuah ilusi begitu. Nah, si Riu Hasan ini dia sudah mengatakan bahwa penglihatan seperti itu gejalanya hanya satu. Padahal tadi saya katakan bahwa itu pun gejalanya bukan melulu satu. Bisa jadi sesuatu lazim ini dia memiliki malzum penyebab yang mana penyebabnya itu bisa timbul dari banyak perkara. Disitulah kita memerlukan metodologi empirik untuk memastikan sebetulnya suatu akibat ini disebabkan dari apa. Makanya nanti akan keluar prosentase begitu. Kemungkinan besarnya seperti anu. Nah Riu Hasan ini asal ada orang sakit perut saja, dia tuh langsung menyimpulkan bahwa ini gara-gara banyak makan cabai. Padahal bisa jadi itu gara-gara masuk angin. Bisa jadi itu gara-gara terlalu banyak beban pikiran maksud saya, dan lain sebagainya. Nah ini saya buktikan tadi ya secara logik bahwa Riu Hasan ini dia tidak bisa berpikir secara logis, secara cermat, secara hati-hati begitu. Nah itu dilihat dari kacamata pola pikir.
Kemudian apabila kita melihat dari kacamata agama, Riu Hasan ini sudah kafir. Dia itu sudah murtad, sudah keluar dari agama. Mujarrad dari perkataannya yang ini. Meskipun memang si Riu Hasan Nista ini, dia tidak mengatakan bahwa yang dimaksud oleh yang bersangkutan, si Nista ini, adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak. Tapi dia mengatakan Nabi. Nah, apakah hukum Nabi ini tatkala dia itu dihina sedemikian rupa, itu sama dengan menghina Nabi Muhammad SAW? Nah, di depan saya ini sudah ada kitab. Ini judulnya Al-I'lam bi Qawaidil Islam. Kita lihat dulu ya, secara hukum, apakah yang dikatakan Riu Hasan ini sudah termasuk penistaan agama kepada atau penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW, yang mana itu memiliki konsekuensi, dan apa konsekuensinya? Di sini disebutkan, famin dzalika, yaitu mukaffirat ya, perkara-perkara yang mengkafirkan. Anna man sabba nabiyyana alaihi afdhalus salati wa atammus salami wa yulhaqu bihi fi jami'i ma yudhkaru ghairuhu minal anbiya'il muttafiqi ala nubuwwatihim aw abahu aw alhaqa bihi naqsan fi nafsihi aw nasabihi aw dinihi aw khaslatin min khisalihi aw arrada bihi aw shabbahahu bi syai'in ala tariqi sabbi wal izra'i aw at-tasghiri bi sya'nihi aw al-ghaddi minhu aw al-aibi anhu aw la'inahu aw da'a alaihi aw tamanna lahu madarratan aw nasaba ilaihi ma la yaliqu bimansibihi ala tariqi dhammi aw abatha fi jihatihi al-azizati bi sukhfin minal kalami wa hujrin wa munkirin minal qawli wa zurin atau wa munkarin aw ayyarahu bi syai'in mimma jara minal bala'i wal mihnati alaih aw ghamasahu bi ba'dil awaridil bashariyati al-jaizati wal ma'hudati ladaih kana kafiran bil ijma'i ala hakahu kama hakahu jama'atun. Termasuk perkara yang mengkafirkan itu, barang siapa yang menghina Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan hukum ini dia akan berlaku kepada semua Nabi yang disepakati kenabiannya. Atau orang tersebut mencela Nabi Muhammad SAW, dan nanti hukumnya sama semua Nabi yang lain. Atau mengilhakkan, menetapkan ada kekurangan kepada diri Nabi Muhammad SAW, atau kepada nasabnya, atau kepada agamanya, atau kepada salah satu dari akhlak beliau yang mulia, atau dia itu menyindir Nabi Muhammad SAW, atau menyerupakan beliau dengan suatu perkara, apapun perkaranya itu, yang mana itu akan mengakibatkan kepada penghinaan dan merendahkan, atau mentasghir, mengecilkan perannya Rasulullah SAW, atau merendahkan Nabi Muhammad SAW, atau menyematkan aib kepada beliau, atau melaknat beliau, atau melaknat juga itu da'a alaih, itu sama ya, menginginkan keburukan, atau menginginkan madarat kepada Nabi Muhammad SAW, atau menisbahkan kepada beliau perkara yang tidak layak dengan keagungan beliau, yaitu dengan cara apa? Azam, menghina atau merendahkan, atau dia itu bergurau kepada arah Nabi Muhammad SAW dengan kekonyolan-kekonyolan dan perkataan-perkataan yang kosong, dalam pengertian omong kosong, dijadikan bahan tertawaan, dan menyematkan kepada Nabi Muhammad SAW perkara yang diingkari, dalam pengertian yang tidak disukai, dan kebohongan-kebohongan, atau mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan cobaan yang datang kepada beliau, yang menimpa beliau, atau seseorang itu mencela dengan sebagian sifat-sifat basyariah yang boleh terkena kepada Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat kemanusiaan, atau memang sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri beliau, yang diketahui memang itu ada pada diri beliau. Maka orang yang disebutkan tadi itu kan perbuatan-perbuatannya tuh kana kafiron bil ijma'i kama hakahu jama'atun. Maka dia itu kafir bil ijma', sebagaimana dihikayatkan oleh sekelompok ulama. Nah, ini orang sudah kafir. Begitu. Ini kenapa? Karena menyematkan perkara yang tidak layak, dan ini dijadikan, kalaupun begitu ya, ini tidak serius, ini dijadikan goyonan. Jadi sudah banyak mukaffiratnya, perkara-perkara yang mengkafirkannya. Dan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu sama saja, begitu. Ini kok kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi kalau orang yang tadi ditangkap, si Riu Hasan ini juga sebetulnya harus ditangkap. Apa keistimewaan dia? Saya tidak tahu orang yang tadi agamanya apa. Cuman dilihat dari namanya itu bukan nama yang berasal dari agama Islam. Ya kalau secara nama juga saya juga namanya sama begitu. Ya nggak ada nafas-nafas Islamnya kalau secara nama. Kita tidak bisa beristidlal kepada keimanan seseorang dari nama seseorang. Memang begitu. Cuman kalau misalkan dari kelakuannya seperti itu, ya itu bisa dilihat. Kita bisa menyimpulkan. Nah,
Jadi sekali lagi, ini adalah perbuatan yang menghina Nabi Muhammad SAW, yang mana secara metodologis ini bukanlah cara berpikir yang baik. Ini adalah absurditas, sebuah kekonyolan, sebuah ketidakmampuan berpikir dengan cermat, karena data-data sejarah yang sampai kepada kita dari Nabi Muhammad SAW itu terlalu banyak untuk diingkari. Malah transmisi sejarah Nabi Muhammad SAW itu belum pernah seketat belum pernah ada tokoh yang transmisi sejarahnya itu seketat Nabi Muhammad SAW. Itu tidak pernah terjadi. Kalau kita mau mengetahui misalkan seperti Napoleon Bonaparte, kita mau mengetahui orang-orang terdahulu seperti Alexander begitu ya, kita hanya akan mendapatkan riwayat-riwayat yang kita tidak menemukan perawinya. Tetapi Nabi Muhammad SAW jangankan dalam hal bahwa beliau itu ada, tetapi dalam hal apa yang dikatakan beliau, bagaimana beliau itu berperilaku dengan tetangganya, bagaimana beliau itu berperilaku dengan keluarganya, itu ditransmisikan secara lengkap kepada kita dengan metode yang sangat ketat. Ada perawi di situ, ada ilmu rijal di situ, ada ilmu hadis di situ dan lain sebagainya. Ini belum pernah terjadi di dalam peradaban kita. Tiba-tiba ada orang mengatakan yang pertama tadi bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah seseorang yang katakanlah tidak ada secara historis, itu adalah tokoh fiktif. Si laknat yang ini, si Riu Hasan, mengatakan bahwa beliau itu SAW mengalami gangguan otak, mengalami gangguan saraf. Naudzubillahi min perkataan itu. Ya, ini kekonyolan yang mana seharusnya apa sih kelebihan si Riu Hasan daripada orang tadi? Kenapa orang ini tidak dipenjarakan? Kenapa orang ini tidak ditangkap begitu? Nah, ini permasalahan ya yang saya kira begitu. Kita ini sebagai orang-orang yang memahami turoth, yang sedikit banyak kita itu memahami perkataan para ulama, dan perkataan para ulama itu disimpan memang untuk dijadikan rujukan supaya kita itu bisa melihat secara tatbiq bagaimana hukumnya orang-orang yang ada sekarang. Alhamdulillah kan, meskipun kita itu sekarang tidak memiliki kodi, meskipun kita itu sekarang tidak memiliki mufti yang mumpuni, tetapi kita bisa melihat kelakuan orang lain, karena banyak sekali kitab-kitab para ulama yang membahas kelakuan-kelakuan yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi saat itu atau yang mungkin akan terjadi, itu dijadikan khazain oleh kita, dijadikan khazanah kan, dijadikan gudang untuk merujuk ke sana. Dan kita yang sedikit banyak mengetahui hal itu tidak boleh diam, minimal harus menyuarakan hal ini. Karena orang-orang yang dilabeli dengan nama-nama dokter seperti si laknat Riu Hasan ini, atau misalkan orang-orang yang memiliki followers banyak di dalam media sosial, itu suka dijadikan patokan kebenaran oleh orang-orang zaman sekarang, apalagi nanti. Dan sudah menjadi suatu kewajiban bagi orang yang memiliki ilmu untuk menyebarkan ilmunya supaya orang-orang umatnya Nabi Muhammad SAW tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang akan merugikan nanti kepada mereka di yaumil qiyamah. Dan bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk itu saya kira harus menyuarakan hal ini. Kenapa? Supaya kerusakan ini tidak terjadi lebih banyak lagi, lebih meluas lagi, dan lebih lebar lagi. Karena perkataan si Riu Hasan nanti bisa Anda saksikan. Lihat di komentar saya, pasti ada yang membela ini. Pasti perkataan si Riu Hasan ini ada yang membela. Saya nggak tahu yang membelanya itu memang organik, orang benar, atau memang dia itu buzzer begitu ya. Saya nggak ngerti, nggak paham. Cuman yang jelas orang-orang di sekitar Riu Hasan di dalam video ini tidak protes sama sekali atas perkataan laknatnya si Riu Hasan ini. Ini bermasalah. Ya, nah makanya insya Allah nanti kita akan bahas juga beberapa perkataan-perkataan yang bisa mengeluarkan dari agama, yang mana orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang luas atau pengetahuan yang dalam terhadap khazanah turoth para ulama kita terdahulu, mereka tidak akan bisa melihat hal itu. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah dajjal akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua dijaga keimanannya sampai kita wafat. Mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam keadaan orang-orang yang beriman, dikelompokkan dengan orang-orang yang beriman, dikumpulkan beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.